Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Waka Kesiswaan, Ibu Rohani. Kemudian yang saya hormati Bapak Waka Kurikulum, Bapak Mi'raj Maulana SPD, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam teruntuk Rasulullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di lab dalam rangka yaitu presentasi dari calon guru penggerak Bapak Mi'raj Maulana SPD, yang kali ini beliau akan menyampaikan yaitu modul 1.4 diseminasi aksi nyata budaya positif. Bapak Mi'raj Maulana SPD merupakan CGP angkatan 10 dari SD Islam Asofiyah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, mari kita awali acara kita ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita dapat berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadiniya wal Qurniya wal Hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, mari sama-sama kita dengarkan presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Mi'raj Maulana SPD. Kepadanya kami persilakan. Siap. Terima kasih Bapak Ibu kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Pagi hari ini kita bersyukur sama Allah, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka saya memenuhi tugas sebagai calon guru penggerak, yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif. Mudah-mudahan saya dapat menebarkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya di akhir zaman nanti. Sebelum saya mulai kepada pemaparan diseminasi aksi nyata budaya positif, saya minta waktunya 15 detik. Alangkah baiknya coba kita senyum terlebih dahulu. Bapak Ibu, saya pengen mengajak, ayo kita senyum terlebih. Konsep inti budaya positif itu diantaranya ada 8, Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Miskonsepsi tentang teori kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, jadi selama ini kita mengilusikan bahwa kita ini mengontrol murid. Ya. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah stimulus respon. Ya, realitasnya kebutuhan kita sama. Menurut kita kebutuhan kita sama, tapi ternyata teori kontrol itu mengatakan bahwa realitasnya itu kebutuhan kita berbeda. Ya.
Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, mungkin kita melihat angka 1 dari depan, ya, warna hitam dari depan. Yang belakang sana bilang putih, ternyata dari sana warnanya putih. Di sini kita melihat hitam. Itu ternyata gambaran yang berbeda. Yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi berbeda ya, Bapak Ibu ya. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuannya. Kayak tadi seperti kebutuhan dasar manusianya apa, itu nanti akan saya jelaskan ya. Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Itu orang lain bisa mengontrol saya, tapi menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maksudnya diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tapi menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang menurut teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir model berpikir menang atau kalah, atau model berpikir menang-menang kalau menurut teori kontrol. Jadi tidak ada kalahnya. Lanjut Bu. Nah, disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau juga hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti akan kita bahas nilai-nilai kebajikan, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku menuju arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, ya, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bahasa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang nanti bisa kita terapkan di kelas dengan anak-anak kita. Ya, nilai kebajikan ini akan kita ibaskan kepada anak-anak. Nanti akan kita sebarluaskan kepada anak-anak. Ya, contohnya nilai kebajikan institusi atau organisasi. Kalau berdasarkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa, bertuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, serta bernalar kritis. Kalau menurut IBO, Primary Years Program atau toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Atau keterampilan hidup ini, life skill ini mengatakan dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada diri. Nah, ini akan kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kita tahu kebutuhan dasar manusia itu sandang, pangan, papan, ternyata banyak. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan mendapatkan apa yang diinginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ya, bertahan hidup itu melalui makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Misalnya kita di kelas kita ada anak yang berantem, Bapak Ibu. Di sini ada kebutuhan dasar manusia nih. Ternyata yang mana? Kita harus pahami dari kebutuhan dasar manusia ini. Ada juga penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Terus ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Misalkan ada di kelas kita ada anak-anak yang berantem, atau nggak berantem dah, dia ngejelek-jelekin, julid,
kalau bahasa kita, ya. Itu sebenarnya kebutuhan dasarnya yang diinginkan anak itu sebenarnya apa sih Bapak Ibu? Misalkan julid nih ke temannya, ngajak bercanda, akhirnya sampai berantem. Kira-kira menurut Bapak Ibu kebutuhan dasar anak tersebut yang mana masuknya dari kelima ini? Kesenangan. Pertama kesenangan karena dia ngejailin temennya ya. Terus ada lagi nggak kira-kira? Kebebasan. Dia bebas ya melakukan itu ya. Tapi ada nggak? Misalkan dia sebenarnya pengen diperhatiin, akhirnya dia buat masalah lah, pengen diperhatiin, akhirnya dia buat masalah sampai dia tadi berantem dan segala macam. Atau ada misalkan murid kita yang kita nggak tahu dia pendiam, ternyata belum makan dari pagi. Di pikiran kita mungkin dia emang orang yang pendiam. Ya, lanjut Bapak Ibu. Berarti kebutuhan dasar manusia ini kita harus pahami untuk kita memahami nanti murid-murid kita ternyata mereka punya kebutuhan dasarnya yang berbeda-beda. Ya. Atau penguasaan. Biasanya penguasaan ini masuknya kemana? Tipe yang mana Bapak Ibu? Misalkan anak-anak yang tipenya pengen penguasaan. Contohnya kemana? Keinginan untuk dianggap. Misalkan dia mau mengontrol orang lain. Jadi mau menguasai orang lain itu dia termasuk ke penguasaan. Ya, pengen diakui kalau dia itu berprestasi hebat, itu masuknya ke penguasaan. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga dari motivasi intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada teori kontrolnya. Yang pertama hukuman, konsekuensi, restitusi. Ya, hukuman ini tidak terencana tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Ya. Kita pernah pasti melakukan ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin pernah nggak anak-anak? Atau yang kedua adalah konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi yang telah dibuat. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang terakhir adalah restitusi. Ini yang nanti akan saya jelaskan. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dari permasalahan-permasalahan yang ada di sini kita menggunakan restitusi. Jadi anak-anak itu punya salah, nanti dia yang akan menyelesaikan masalah itu sendiri. Ya, Bapak Ibu, dilanjut. Ini adalah 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, yang terakhir sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu sebelum saya lanjut, sebenarnya kita sebagai guru yang mana yang paling pas untuk guru sebagai posisi kontrol kita sebagai guru? Pemantau, manajer, teman. Dari Pak Samad yang paling pas banget untuk kita sebagai guru yang mana posisi kontrolnya? Satu aja Pak. Tadi yang pertama manajer. Bu Dewi teman. Bu Dewi ini aja Bu, nggak ada jawaban benar salahnya. Teman. Pak Samad teman. Menurut Pak Samad teman. Pak Yubi teman. Jelas semua Teman semua. Bu Anis teman. Bu Wasti teman. Bu Leri manajer. Semua udah saya tanya ya. Saya bertanya. Lah tadi Bu Dewi. Tadi saya tanya ya. Bener Bu Dewi. Ayo Bu, jawab. Teman. Oke lanjut. Yang mana sebenarnya kita sebagai guru ini memposisikan kita sebagai guru, kontrol kita sebagai guru. Dilanjut Bu.
Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalkan ada kasus 1, peserta didik tidak memakai topi atau dasi saat upacara bendera. Kalau di kita kan memang misalkan ada peserta didik tidak memakai topi dasi saat upacara bendera. Kalau penghukum, misalkan langsung berdiri kamu di lapangan dan hormat bendera sampai istirahat. Ini penghukum nih, langsung menghukum peserta didik tanpa menanyakan kenapa kamu tidak pakai topi, kenapa kamu nggak pakai dasi, langsung dihukum, udah kesel. Biasanya ada yang posisi kontrol gurunya seperti itu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Sudah sering Bapak Ibu ingatkan, kamu ini sangat tidak taat peraturan dan membuat Bapak Ibu kecewa. Ngomongnya seperti itu kepada anak yang melakukan tindakan tadi, tidak memakai topi atau dasi saat upacara. Kalau teori sebagai teman, ayo dong ikutin aturan sekolah. Tolong Bapak Ibu ya, jangan sampai buat seperti itu lagi. Dan sudah, tidak apa, besok. Ini adalah kalimat memaklumi ya Bapak Ibu. Kalimat memaklumi. Coba dilanjut lagi. Ada 2 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang keempat adalah pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli dasi atau topi ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, sebagai posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu apa? Kita tanya dulu. Apakah sesuai dengan keyakinan sekolahmu? Maksudnya ini sebagai peraturan juga. Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu itu? Ini kita cari tahu dulu. Kalau teori kontrol manajer, kita cari tahu dulu kenapa anak ini nggak pakai dasi, ya? Karena tadi kita sebelumnya kita sudah kebutuhan dasar manusia ada 5 tadi, ya. Lanjut Bu. Ini ada pertanyaan di sini. Misalkan tebak posisi kontrol nih Bapak Ibu. Kenapa kamu salah terus dalam menjawab soal ini? Menurut Bapak Ibu, apakah posisi teman, penghukum, pemantau, membuat rasa bersalah atau sebagai manajer? Menurut Bapak Ibu, kenapa kamu salah terus dalam menjawab soal ini? Pemantau. Pemantau. Terus? Manajer. Penghukum. Ini bisa dikategorikan sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Karena anak dikatakan, kenapa kamu salah terus dalam menjawab soal ini? Dia merasa bersalah. Oh iya, salah terus. Ini teori kontrol pembuat merasa bersalah. Ada soal selanjutnya Bapak Ibu. Tebak posisi kontrol yang ini. Sekarang juga kamu lari 10 kali putaran di lapangan. Kalau ini masih jelas. Penghukum, ya, penghukum pasti tahu nih karena kita tahu dengan kalimat ini. Sekarang kamu juga lari 10 kali putaran, ini udah pasti penghukum. Lanjut Bu. Kalau yang ini, apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Ini adalah posisi manajer, menggali, cari tahu dulu. Kemudian, ayo anak, buat Bapak Ibu guru bangga, lakukan untuk Bapak Ibu ya. Ini posisi apa? Posisi apa Bapak Ibu? Teman. Lanjut Bu. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Ya. Tapi dari posisi kontrol yang tadi, yang paling tepat adalah sebagai manajer, ya. Lanjut Bu. Keyakinan kelas. Selama ini kita tahu adalah peraturan kelas ya, kesepakatan kelas, betul ya Bapak Ibu ya. Di ke-13 kita belajar kesepakatan kelas ya. Sebenarnya ada kesepakatan, lalu jadilah keyakinan kelas. Kesepakatan itu dimulai terlebih dahulu, lalu dijadikan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Pembentukan keyakinan kelas misalkan bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, dibuat dalam pernyataan positif. Misalkan jangan buang sampah sembarangan. Kita rubah dengan kalimat positifnya bagaimana misalkan Bapak Ibu? Dari kalimat tadi, jangan buang sampah sembarangan, itu kan belum positif tuh. Kalau
Buanglah sampah pada tempatnya. Berarti kan itu udah lebih positif ya. Ya. Terus misalkan jangan membuat kegaduhan di kelas. Jangan berantem. Karena kan kadang kalau kita bikin kesepakatan kelas ada yang begitu nulisnya ya. Kalau kalimat yang positifnya bagaimana? Menurut Bapak Ibu, menjaga ketertiban kelas berarti mencakup apa aja tadi? Tidak berantem, ya, tidak bercanda, tidak berisik, itu sudah menjadi kalimat yang lebih positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalimatnya sedikit tadi tuh, menjaga kebersihan. Jadi kan anak jangan berantem, jangan di semua ditulis. Padahal secara garis besar kita buat secara singkat dan itu mencakup semuanya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan di sekolah kita. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Ya, maksudnya kalau buat keyakinan kelas ada Bapak Ibu guru sebagai wali kelas, ada murid yang di sana kita tanyakan keyakinan kelas mereka apa. Ya, kesepakatan kelas mereka apa dan kemudian menjadi keyakinan kelas. Lanjut. Ini adalah segitiga restitusi yang tadi kita bahas tentang teori control manager. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Maksudnya ini, ketika kita menstabilkan identitas anak, ketika anak itu bermasalah, kita panggil, kita stabilkan dulu identitas dia. Misalkan anak itu terlambat, kita stabilkan. Kenapa kamu terlambat? Oh, saya seperti ini Bu, bangunnya siang, main handphone, begadang. Oh, Bapak mengerti, Bapak Ibu mengerti kamu seperti itu. Bapak tahu semua orang pasti pernah melakukan kesalahan tersebut. Kemudian apa? Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan itu, pasti banyak. Setelah menstabilkan identitas itu, supaya kita lanjut kepada validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tadi? Atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu pasti punya alasan kenapa telat, kenapa terlambat, macet Pak, ada lagi hal yang lainnya. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Misalkan tadi, kalau anaknya terlambat, berarti keyakinan kelas apa yang kita telah dilanggar oleh anak tersebut? Misalkan saling menghargai. Jadi kan kalau dia terlambat nanti mengganggu pembelajaran yang sudah berlangsung. Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Itu adalah kalimat yang digunakan dalam segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah prinsip-prinsip menstabilkan identitas murid ketika kita mengalami murid-murid yang bermasalah atau ada masalahnya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ini adalah kalimat-kalimat yang kita gunakan nanti ketika kita menstabilkan identitas murid kita yang melakukan kesalahan. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang benar dan yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Misalkan dari kalimat kamu berhak merasa seperti itu, misalkan peserta didik di dalam kelasnya dia berantem, berarti kan misalkan berantem. Kenapa kamu sampai gebrak meja? Iyalah Pak, saya sampai gebrak meja, orang teman saya nyelidikin saya, ya kan? Berarti kan ada pemicunya terlebih dahulu, ya. Kalau dalam segitiga restitusi itu kita menanyakan dulu, jadi tidak langsung kamu salah karena sudah menggebrak meja. Padahal kita tidak cari tahu dulu nih siapa yang sebenarnya melakukan itu. Tapi di sini kita tidak mencari yang benar atau yang salah, untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Lanjut Bu.
validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa kamu melakukan itu tadi? Gebrak meja. Ya saya dikata-katain Pak sama teman saya, hasil kerja saya dicontek atau apa. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Misalkan dia gebrak meja nih, kesel sama temennya. Bisa aja dia lebih buruk, dipukul temennya. Bisa kan? Tapi kita validasi tindakan yang salah. Kamu perlu bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Maksudnya dia melindungi diri dia dari dijelekin temennya, ya, dibully, tapi dia di sini berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu kan? Ya misalkan kayak tadi yang sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Mungkin di kelas kita pernah ada kasus-kasus seperti itu. Nah, ini sebenarnya cara kita memvalidasi tindakan yang salah kepada murid. Lanjut Bu. Dan yang terakhir kita menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Misalkan keyakinan kelas kita itu tadi jaga kebersihan atau saling menghargai dan menghormati, disiplin. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nilainya nilai-nilai kebajikan, misalkan tanggung jawab, mandiri. Nah itu nilai-nilai kebajikan yang harus kita sebarkan kepada murid-murid kita. Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal atau bagus menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nanti kalau kamu melakukan hal tersebut? Sepertinya dikit lagi selesai. Baik, Kiran. Bapak dapat laporan dari ketua kelas. Katanya Kiran bertengkar tadi di sekolah. Ya Pak, saya pernah dengan adik karena dia selalu mencontoh kerjaan dan tugas saya. Oh, itu alasannya. Mungkin Bapak kalau di posisi Kiran juga Bapak akan marah karena itu pekerjaan kita yang telah dicontoh oleh orang lain. Ya, apa yang kamu lakukan kepada Latif tadi di kelas? Saya marah dan tanpa sadar saya sudah mengobrak meja. Oh, seperti itu. Bapak sangat menghargai tindakan kamu tersebut. Wajar kamu marah karena kamu sudah berusaha sendiri mengerjakan tugasmu, sedangkan Latif hanya mencontek tugas kamu saja, ya. Ya, kamu tidak rela pekerjaan kamu dicontek begitu saja oleh Latif, ya kan? Ya, menurut Bapak sangat menghargai tindakan kamu, tidak berbuat lebih buruk dari menggebrak meja, misalkan kayak kamu memukul Latif, ya. Bapak senang telah mendengar tindakan kamu tersebut. Tapi menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar dalam tindakan kamu tersebut? Saling menghormati antar teman Pak. Betul, menghormati teman itu sangat penting, ya, karena kita harus saling menghormati sesama teman kita. Ya, karena menghormati itu penting. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Sabar ya. Kamu bersedia untuk sabar, lebih sabar lagi kalau ada temanmu yang seperti itu. Saya bersedia Pak. Baik, kamu bersedia ya. Menahan bersabar. Baik, Kiran. Bapak dapat laporan dari ketua kelas. Katanya Kiran bertengkar tadi di sekolah. Ya Pak, saya pernah dengan adik karena dia selalu mencontoh kerjaan dan tugas saya. Oh, itu alasannya. Mungkin Bapak kalau di posisi Kiran juga Bapak akan marah karena itu pekerjaan kita yang telah dicontoh oleh orang lain, ya. Menurut kamu, stop dulu. Ya. Apa yang kamu lakukan kepada Latif tadi di kelas? Saya marah dan tanpa sadar saya sudah mengobrak meja. Oh, seperti itu yang kamu lakukan. Kamu berbuat seperti itu
pasti ada alasannya, ya kan? Bapak sangat menghargai alasan kamu karena kamu telah melakukan perbuatan itu, ya. Kamu sudah berusaha mengerjakan tugasmu sendiri, sedangkan Latif hanya mencoba tugas kamu, ya. Tapi Bapak juga sudah melakukan Astagfirullahaladzim. Ya. Bapak sangat menghargai tindakan kamu tersebut. Wajar kamu marah karena kamu sudah berusaha sendiri mengerjakan tugasmu, sedangkan Latif hanya mencontek tugas kamu saja, ya. Ya, kamu tidak rela pekerjaan kamu dicontek begitu saja oleh Latif, ya kan? Ya, menurut kamu, ya. Stop. Bapak sangat menghargai tindakan kamu, tidak berbuat lebih buruk dari menggebrak meja, misalkan kayak kamu memukul Latif, ya. Bapak senang telah mendengar tindakan kamu tersebut. Tapi menurut kamu, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar dalam tindakan kamu tersebut? Saling menghormati antar teman, Pak. Oh, berarti itu ya. 3. Betul, menghormati teman itu sangat penting, ya, karena kita harus saling menghormati sesama teman kita. Ya, karena menghormati itu penting. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Sabar ya. Kamu bersedia untuk sabar, lebih sabar lagi kalau ada temanmu yang seperti itu. Saya bersedia, Pak. Baik, kamu bersedia ya, menahan bersabar, menahan amarah, ya. Tahan. Saya akan melaporkan ini kepada wali kota guru saya. Apabila ada kejadian seperti tadi ya, ada yang mencontek Iran. Terima kasih ya Iran ya. Ya, sama-sama. Nanti lebih sabar lagi ya. Terima kasih Iran. Boleh kita assalamualaikum. Dah. Ada 5 posisi kontrol dijelaskan, tapi saya mengambil segitiga restitusi yang posisi kontrol sebagai manajer saja. Nanti bisa saya share videonya. Kemudian penutupnya ini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab, itu menurut standar nasional pendidikan. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Enggak ada ya. Alhamdulillah si Ateng bawa kayu. Thank you. Tidak ada pertanyaan? Mungkin itu saja dari saya. Sudah jam 10, sudah menunggu Yakul, sudah menunggu memulangin anak-anak. Terima kasih waktunya. Mohon maaf nanti nungguin nasi datang ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Ridwan Semua SPD yang telah menyampaikan banyak hal. Mudah-mudahan yang berkaitan dengan pendidikan ya, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini bermanfaat ya untuk kita semua. Dan mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.